Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam teman-teman semuanya, Bapak, Ibu yang sudah hadir dalam agenda diskusi yang diselenggarakan oleh Party Watch Institute pada malam hari ini. Tentu yang kami hormati ada Pak Mahfuz Siddiq selaku Sekjen DPN Partai Gelora Indonesia yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini, dan juga narasumber-narasumber yang sudah berkenan hadir dari ketua-ketua DPW Gelora Indonesia seluruh Indonesia, yang kemudian pada malam hari ini yang sudah berkesempatan hadir ada Bapak Samsari kita selaku Ketua DPW dari Sulawesi Selatan, ada Pak Haris Yuliana Ketua DPW Jawa Barat, ada Pak Tri Wicaksono Ketua DPW DKI Jakarta, ada Pak Lalu Pak Rozi Ketua DPW Nusa Tenggara Barat, ada Bapak Samsani Sudrajat Ketua DPW Lampung, dan juga ada Pak Rifandi selaku Sekretaris DPW Papua Barat, ada juga Pak Elias Ketua DPW Kalimantan Tengah, dan ada Pak Rizal Sekretaris DPW Sumatera Barat, dan terakhir juga sudah berkenan hadir dari Ketua DPW Maluku ada Pak Tolib Sumena. Selamat malam semuanya, Pak Sekjen, Pak Mahfuz Siddiq. Ya, halo, selamat malam Pak Mahfuz Siddiq. Sudah bergabung di tengah-tengah kita, bisa menyapa teman-teman peserta diskusi pada malam hari ini. Ya, mungkin Pak Sekjen sedang bersiap-siap untuk memberikan keynote speech pada malam hari ini. Teman-teman, Bapak Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Party Watch Institute. Pada malam hari ini kita akan berbicara mengenai respon DPW Gelora terhadap rancangan Undang-Undang Pemilu. Hingga hari ini rancangan Undang-Undang Pemilu masih menjadi perbincangan. Tarik-tarikan kepentingan partai politik dalam proses revisi antara yang pro dan kontra terus menjadi persoalan. Berbagai partai politik telah mengeluarkan statement publik untuk kemudian mendukung atau menolak rancangan undang-undang tersebut. Alih-alih kepentingan rakyat, siapa sangka masing-masing partai tengah sibuk deal-dealan mengamankan kepentingan. Malam hari ini, Party Watch Institute bersama dengan Partai Gelora Indonesia, kita akan melihat bagaimana pandangan partai baru dalam merespon rancangan Undang-Undang Pemilu. Pada malam hari ini, diskusi pada malam hari ini akan dibuka atau dihantarkan oleh Direktur Eksekutif Parwa Institute. Kepada yang terhormat Bang Jusrianto, dipersilahkan. Iya, terima kasih banyak untuk host Agni Adini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan Party Watch Institute bersama Gelora, mulai dari DPN sampai dengan DPW. Saya kira pada malam hari ini kami sangat berterima kasih banyak kepada Partai Gelora Indonesia yang merupakan partai baru, tapi kemudian kita bisa melihat optimalisasi gerakan mulai dari nasional sampai ke daerah yang tidak bisa dinafikan oleh partai-partai lain terkait dengan gerakannya, baik itu secara organisasi maupun secara gagasan yang kemudian melibatkan anak-anak muda. Party Watch Institute sangat tertarik atau memiliki interest yang sangat besar terhadap Gelora yang kemudian bisa berkembang dengan pesat sejauh ini, yang baru umurnya 1,5 tahun, kurang lebih 1,5 tahun, dan saya kira itu memiliki efek positif untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik. Nah, hari ini kita melihat dari 33 prolegnas prioritas 2021, salah satu hal yang menjadi penting untuk dibahas di DPR yaitu RUU tentang pemilu. Nah, RUU tentang pemilu ini menjadi hal yang menarik saya kira terkait dengan pro dan kontra. Ada beberapa partai yang masih mempertahankan bahwa RUU pemilu sangat
krusial untuk dibahas. Mulai dari normalisasi pilkada dimajukan ke 2022 dan 2023 dari 2024. Kemudian ambang batas parliamentary threshold dari 4% dinaikkan ke 5%. Dan poin ketiga yaitu terlibat diskusi antara Party Watch Institute dengan Gelora Indonesia, mulai dari DPN dan DPW. Nah, sebelum saya melangkah lebih jauh terkait dengan pengantar, saya kira menarik. Saya kira saya tidak melupakan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Sekjen Gelora, Pak Mahfuz Siddiq. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, semoga sehat selalu, Pak, dan Ya, selalu menemani aktivitas Parwa Institute dalam beberapa aktivitas. Terima kasih banyak atas supportnya selalu yang menginspirasi kami yang ada di Parwa Institute, kaum atau generasi muda yang memiliki ketertarikan terhadap politik atau dinamika partai politik hingga hari ini. Dan juga terima kasih banyak untuk Ketua dan Sekretaris DPW Pak Samsari kita, Ketua DPW Sulsel Pak Haris Yuliana, Ketua DPW Jawa Barat Pak Triwisaksana, Ketua DPW Jakarta Pak Lalu Fahru Rozi, Ketua DPW NTB Pak Samsani Sudrajat, Ketua DPW Lampung, Pak Rifandi, Ketua DPW Sekretaris DPW Papua Barat Pak Elias, Ketua DPW Kalteng, Kalimantan Tengah, Pak Erizal, Sekretaris DPW Sumatera Barat, Pak Talib Semana, Ketua DPW Maluku. Terima kasih banyak. Saya kira ini menjadi forum yang menarik untuk membahas RUU Pemilu yang kemudian ada 3 isu krusial dan disaksikan oleh masyarakat Indonesia yang sempat hadir dalam Zoom meeting kali ini. Nah, kami dari Parwa Institute melihat bahwa memang hal yang perlu diperhatikan terkait dengan RUU Pemilu, yaitu bagaimana antara kepentingan masyarakat banyak itu tetap linear dengan kepentingan partai politik. Karena bicara soal 3 isu krusial dalam Undang-Undang Pemilu, mulai dari normalisasi pilkada ke 2022 dan 2023, ini yang perlu dipertimbangkan bahwa Indonesia saat ini masih di tengah COVID-19. Tidak sedikit masyarakat Indonesia menjadi korban, baik itu yang sampai hari ini sakit, terpapar, maupun yang sudah meninggal. Nah, apakah ini linear ketika Undang-Undang Pilkada itu dimajukan, atau ada perubahan ke 2022 dan 2023. Dan saya kira Partai Gelora yang bukan hanya bicara soal politik, ekonomi, tapi juga Gelora ini memiliki gerakan humanism, yang artinya bahwa hal yang paling penting adalah kemanusiaan. Nah, itu yang menjadi catatan kami sendiri di Parwa Institute. Humanism atau kemanusiaan itu di atas segala-galanya. Nah, salah satu hal yang menjadi krusial juga terkait dengan hal yang strategis. Dalam artian bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian menetapkan bahwa pilkada selanjutnya itu dilaksanakan 2024 yang bertepatan dengan Pileg dan Pilpres. Nah, seharusnya apa yang sudah disepakati itu bisa dilaksanakan sebelum ada revisi. Dalam artian bahwa memang dalam proses demokrasi atau prinsip demokrasi, apalagi bicara soal prosedural maupun substansial, perlu try and error gitu. Nggak bisa melakukan perubahan kemudian tanpa dicoba. Kami melihat bahwa
apa yang kemudian sudah disepakati antara legislatif dan pemerintah itu harus dicoba dulu, baru melakukan evaluasi. Itu yang pertama soal normalisasi pilkada 2022-2023. Dari 2024 kami sepakat bahwa kesepakatan pilkada 2024 bersamaan dengan pileg dan pilpres seharusnya dilaksanakan dulu gitu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan parliamentary threshold, yaitu 4% dinaikkan ke 5%. Nah, saya kira Partai Gelora berapapun ambang batas parliamentary threshold, Partai Gelora bisa untuk menghadapi atau memenuhi di 2024. Nah, ini juga menarik ketika melihat bagaimana gerakan Partai Gelora hingga hari ini yang sudah mengakar sampai ke daerah-daerah. Ini menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab bagi Ketua DPW perwilayah nantinya bagaimana memasifkan gerakan maupun secara pembasisan perkaderan untuk Gelora ke depannya, bahwa Gelora bisa lolos parliamentary threshold berapapun itu yang disepakati ketika misalnya ada tindak lanjut dari pembahasan RUU pemilu yang sampai hari ini mandek gitu. Nah, poin ketiga itu bicara soal presidensial threshold. Nah, saya kira poin ketiga ini sangat cukup menarik untuk didiskusikan atau didiskursuskan, yang tidak beda jauh dengan statement saya tadi di poin kedua, bahwa berapapun presidensial threshold, Partai Gelora sebagai partai baru, partai yang hadir di tengah-tengah perpolitikan Indonesia, bisa untuk berapapun ambang batas presidensial threshold itu tidak menjadi sebuah permasalahan. Nah, kami berharap nantinya Partai Gelora bisa untuk terus bergerak, terus berjuang untuk memperkuat bahwa Partai Gelora bisa bersaing dengan partai-partai lain. Nah, dalam konteks RUU Pemilu, kami yakin dan percaya Partai Gelora dari 3 isu krusial dalam RUU tentang pemilu memiliki pandangan atau persepsi sendiri, dan ini bukan hanya bicara soal hal yang bersifat strategis politik, tetapi juga ini bicara soal kemanusiaan. Saya kira itu pengantar dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih disampaikan kepada Direktur Eksekutif Parwa Institute. Baik, teman-teman, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini sebelum kita memasuki agenda diskusi ngobrol-ngobrol santai dengan ketua-ketua DPW, ada juga dari sekretaris DPW di masing-masing wilayah di Indonesia. Mari kita dengarkan terlebih dahulu speech dari Sekjen DPN Partai Gelora Indonesia. Kepada Pak Mahfuz Siddiq, saya persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Iya, Pak Mahfuz, mungkin ada sedikit kendala di sound-nya mungkin karena tidak terlalu terdengar, Bapak. Kecil ya? Bagaimana, suaranya sudah besar? Kalau di saya jelas Pak Sekjen? Terdengar jelas. Terdengar jelas? Jelas dari Pandeglang. Baik, masih Pandeglang. Siap Gelora. Jelas. Yang saya kan Ketua Parwa Institute dan Mbak Agnia yang setia memandu dari waktu ke waktu, dan juga teman-teman pimpinan DPW Partai Gelora yang ikut hadir, juga ada sekretaris DPW, serta para saudara sekalian partisipan di acara webinar hari ini yang juga saya hormati. Untuk melengkapi pengantar di acara diskusi ini, saya sebenarnya tidak melihat ini sebagai forum diskusi, tapi lebih melihat sebagai forum Parwa Institute untuk melakukan kelayakan awal partai-partai politik sebelum pemilu 2024.
Parwa Institute memulai dengan partai baru, ya, untuk dijajaki kira-kira sejauh mana kesiapannya untuk nanti mengikuti pemilu dengan sistem politik atau sistem pemilu yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang tentu saja akan diterapkan di pemilu 2024, ya. Karena kalau diskusi saya kira forum ini kurang beragam begitu, ya. Jadi ini lebih sebagai uji kompetensi atau fit and proper test yang dilakukan Parwa Institute kepada Partai Gelora Indonesia, ya. Baik, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa sebagai partai baru yang memang belum menjadi stakeholder di lembaga legislatif, tentu saja Partai Gelora Indonesia tidak terlibat di dalam pengambilan sikap dan proses legislasi terkait dengan paket undang-undang politik, khususnya paket undang-undang pemilu, ya. Nah, jadi ketika pemerintah dan sejumlah partai di DPR RI ini kemudian ada semacam kesepakatan politik, ya, agar undang-undang pemilu ini tidak dilakukan revisi atau juga penggantian, maka tentu saja ini sepenuhnya kewenangan pemerintah dan DPR, ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami sebagai partai baru yang belum terverifikasi sebagai peserta pemilu oleh KPU, tentu saja dalam posisi yang pasif, ya, posisi menerima apapun regulasi yang disepakati oleh pemerintah dan DPR. Nah, saudara sekalian, jadi kalau ternyata misalnya nanti pemerintah dan DPR betul-betul bersepakat bahwa pemilu 2024 mengacu kepada regulasi peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini, maka prosesi atau praktek pemilu 2024 itu akan mengulangi praktek pemilu di 2019 yang lalu. Artinya yang pertama, Pilpres dan Pileg akan dilakukan dalam waktu yang bersamaan, lalu sistem pemilu legislatif juga mengacu kepada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang tadi sebagian sudah disampaikan oleh Ketua Parwa Institute, ya, mulai dari sistem pemilunya, parliamentary threshold, ya, jumlah dapil, alokasi kursi per dapil, sistem konversi suara dan seterusnya, ya. Saya kira ini bagi partai politik sudah menjadi pengetahuan umum dan tidak perlu kita mengelaborasi kembali, ya, karena ini akan mengulangi praktek yang terjadi di 2019. Nah, kalau ditanya bagaimana posisi dan pandangan Partai Gelora terkait dengan regulasi pemilu 2024 yang kemungkinan besar ini akan mengulangi regulasi di 2019, bagi kami tentu saja memandang ini sebagai satu hal yang baik dengan alasan bahwa pertama, regulasi ini memang baru kita terapkan dalam satu kali pemilu, ya, dan satu produk undang-undang memang tidak terlalu baik kalau setiap 5 tahun misalnya itu kita lakukan revisi sebelum kita lakukan evaluasi secara komprehensif. Nah, adapun catatan-catatan penting yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu 2019 ini yang harus mulai diantisipasi agar itu tidak terjadi atau terulang kembali di 2024, ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagi kami di Partai Gelora Indonesia memang ketika Pileg dan Pilpres dilakukan secara bersamaan, ini terus terang juga bukan hal yang menguntungkan bagi partai baru, ya. Karena pasti partai-partai besar atau partai-partai yang sudah pemilu sebelumnya, ketika mereka bisa mengusung capres dan cawapres yang berpotensi besar menang, ya, ada juga kemungkinan mereka mendapatkan kotel efek dari Pilpres. Nah, bagi partai baru tentu saja harus mampu menaikkan posisi politiknya sehingga di 2024 dalam ajang Pilpres walaupun partai baru ini bisa ikut dalam formasi koalisi di Pilpres. Ya, itu tantangan tersendiri bagi Partai Gelora. Nah, saudara-saudara sekalian,
hal lain yang ingin saya sampaikan, barangkali banyak pertanyaan dari masyarakat ya. Apakah sebagai partai baru, Partai Gelora ini masih punya peluang ya untuk masuk dalam landscape kepartaian di Indonesia, termasuk di tingkat yang paling minimal bisa lolos parliamentary threshold 4%. Ya, pasti ini jadi pertanyaan. Karena kita tahu 2019 ya, dari 16 peserta pemilu ini kan cuma 10 partai yang lolos. Ya, artinya ada banyak partai yang tidak lolos parliamentary threshold, bukan saja partai yang baru, tapi juga ada partai yang lama semacam Hanura, ya, PBB ini juga tidak lolos parliamentary threshold 4%. Nah, kalau kita lihat, ini memang menjadi pertanyaan penting yang perlu dijawab oleh Partai Gelora. Nah, saudara sekalian, sedikit saya ingin, kalau bisa saya share screen, 1-2 slide, ya. Saya coba saya bisa share screen, Mbak Agdia? Iya, dipersilakan Pak Mahfuz. Bisa ya? Tapi rasanya belum bisa karena sudah bisa. Halo. Oh iya, sebentar. Oke, saya coba ya. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan yang kedua ini. Bagaimana peluang Partai Gelora ya sebagai partai baru? Nah, menurut saya kalau kita lihat ya dalam sejarah pemilu di Indonesia dari tahun 99 sampai 2019 kemarin, ternyata dari 5 pemilu itu selalu ada partai baru sebagai peserta. Ya, tahun 99 ada 4 partai baru, tahun 2004 ada 4 partai baru, 2009 ada 2 partai baru, 2014 ada beberapa partai baru ya yang lolos parliamentary threshold. Ya, kalau partai yang barunya itu memang banyak, tapi dalam sejarah pemilu dari 99 sampai 2014 itu ada banyak partai baru ikut dalam pemilu dan untuk pertama kali mereka bisa lolos parliamentary threshold. Ya, contoh misalnya di 99 PDIP, PKB, PAN, PBB itu lolos parliamentary threshold. Di 2009 Gerindra dan Hanura pertama kali ikut juga lolos parliamentary threshold. 2014 muncul Nasdem, ya, dia lolos parliamentary threshold. Nah, memang di 2019 ini ada kasus yang lain di mana tidak ada satu partai baru pun yang ikut yang menjadi peserta pemilu ini lolos parliamentary threshold. Nah, yang menarik adalah ini satu gambaran bahwa partai-partai yang baru pertama kali ikut pemilu, ya, ternyata di pemilu yang pertamanya mereka bisa bukan saja lolos parliamentary threshold, tapi bisa masuk ke papan tengah partai politik dan juga ada yang bahkan lompat masuk ke papan atas. Contoh paling gampang adalah PDIP dan PKB. Ya. Pemilu pertama mereka suaranya lebih dari 10%. Ada papan tengah, ada PAN, ada Demokrat, ada Nasdem, ada PKS. Ya. Sebelumnya PKS ini ganti nama dari PK. Ini pemilu pertamanya itu justru menjadi papan tengah. Nah, lalu ada juga partai-partai yang ketika masuk pemilu ini maksimal 4% atau lolos parliamentary threshold. Tapi dalam pemilu berikut seperti Gerindra misalnya, mereka masuk ke papan atas. Ya. Nah, jadi saya kira kalau kita lihat dinamika kepemiluan, kesertaan partai-partai baru dalam sejarahnya, itu ternyata memberikan ruang yang besar untuk mereka bisa lolos parliamentary threshold dan bahkan bisa mengalami lompatan menjadi partai papan tengah atau bahkan menjadi papan atas. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin stop. Nah, jadi kalau dilihat dari sejarah ini, maka Partai Gelora sebenarnya yakin bahwa dengan parliamentary threshold 4%, ya, mengacu kepada pengalaman tadi, partai ini punya peluang bukan saja lolos parliamentary threshold 4%, tapi juga masuk
bukan saja di papan bawah, tapi juga bisa papan tengah. Itu sangat mungkin. Kenapa? Sebagai contoh misalnya, di pemilu 2019, partai terbesar, yaitu PDIP, itu suaranya ternyata tidak sampai 20%. Cuma 19, sekian persen. Artinya belum ada partai politik yang suaranya sangat dominan. Ya, ketika misalnya kita compare dengan Golkar di masa Orde Baru. Jadi pasar politik dan pasar pemilih di Indonesia ini masih sangat terbuka, masih sangat cair, apalagi misalnya ID party di Indonesia ini cuma 13%. Ini hasil survei berulang kali, ID party di Indonesia ini kecil. Artinya orang-orang yang punya identifikasi sebagai anggota partai dan punya loyalitas kepada satu partai tertentu, itu kecil sekali, 13%. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua. Nah, yang ketiga, saudara-saudara sekalian, bagaimana Partai Gelora itu nanti bisa mengambil posisinya dalam pemilu, yaitu tentu saja akan tergantung pada banyak faktor atau banyak variabel. Ya. Faktor pertama tentu saja adalah bagaimana kekuatan organisasinya. Ya. Dan perlu kami sampaikan sebagai update bahwa Partai Gelora sekarang ini sudah hadir di 34 provinsi dan juga sudah hadir di 511 kabupaten kota, tinggal 3 kabupaten kota di Jawa Tengah yang belum, sudah hadir di 4.700 kecamatan di Indonesia, jadi kurang sekitar 2.200 kecamatan, dan kami targetkan memang April ini akan selesai melengkapi seluruh kepengurusan di 100% kecamatan. Nah, di tahun 2022, ketika nanti Agustus, KPU mulai melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu, kami 50% desa dan kelurahan di Indonesia ini, Partai Gelora sudah memiliki struktur kepengurusan. Jadi memang basis pertama adalah basis kekuatan teritorial, ya, karena apalagi di era pandemi sekarang ini, kekuatan teritorial ini menjadi penting, dan evaluasi kami terhadap partai-partai yang tidak lolos parliamentary threshold 2019 kemarin dan juga di pemilu yang lalu, itu biasanya adalah karena faktor kelemahan kekuatan organisasi di teritorialnya. Nah, yang kedua tentu saja formasi caleg. Kalau kami belajar dari Nasdem misalnya, atau yang lebih tua Golkar misalnya, ternyata kemampuan mereka untuk bertahan atau bahkan masuk ke dalam landscape kepartaian di papan tengah dan bahkan atas, itu juga karena kemampuan menyusun formasi caleg yang bagus. Ya, orang-orang yang punya ketokohan dan basis sosial di wilayahnya masing-masing, apakah tingkat kelurahan desa, tingkat kecamatan. Nah, insya Allah nanti mulai bulan Mei 2021 ini, Partai Gelora sudah mulai melakukan langkah menuju penyusunan formasi caleg. Ini harus kami lakukan sejak awal, karena memang sebagai partai baru, resources-nya tentu saja terbatas. Ya. Dan yang ketiga adalah faktor komunikasi. Ya, komunikasi publik, komunikasi politik. Dan karena kita di era pandemi, Partai Gelora sejak awal memang mencoba melakukan terobosan untuk mengoptimalkan ya, platform digital ini sebagai media komunikasi publik dan komunikasi politiknya. Ya. Dan terima kasih ke Parwa Institute yang juga ikut mengakselerasi Partai Gelora Indonesia untuk mengoptimalkan ya, platform digital, ya, sehingga kita bisa pada malam hari ini. Saya kira itu sebagai pengantar dari saya. Nanti soal pertanyaan fit and proper test-nya silakan disampaikan ke ketua-ketua DPW, ada sekretaris DPW juga. Ya tentu saja dengan acara ini mudah-mudahan masyarakat bisa lebih mengenal Partai Gelora dan bisa mengukur kira-kira partai ini memang patut didukung, ya, layak untuk kita ikut terlibat menjadi pengurus dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Pak Mahfuz Siddiq. Ini kalau pertanyaannya ke masing-masing ketua DPW di masing-masing wilayah di Indonesia, Pak Mahfuz, ini sudah dibocorkan jawabannya. Jadi jangan sampai nanti bapak-bapak ini akan menjawab sami'na wa ata'na, pokoknya apa yang dikatakan pengurus pusat, maka DPW juga harus bersikap demikian. Karena tadi bocorannya sudah cukup. Di Gelora kita cukup demokratis. Suara yang berbeda pun juga kita buka ruangnya. Baik, terima kasih Pak Mahfuz untuk untuk pembuka pada pertemuan pada malam hari ini. Tadi saya dikoreksi, kira-kira ini bukan diskusi. Oke, semoga ini juga bisa menjadi wadah untuk silaturahmi dari teman-teman Gelora Indonesia dan juga masyarakat. Tadi juga disampaikan oleh Pak Mahfuz bahwa ini mungkin bisa menjadi satu ajang bahwa Partai Gelora sebagai partai baru dengan segala sumber daya dan lain sebagainya juga layak dan siap untuk bisa berkontestasi di perpolitikan Indonesia. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini genap 100. Saya ucapkan selamat berwebinar, Mas Durianto. Terima kasih banyak. Siap Pak. Terima kasih banyak mohon atas izin kehadirannya. melanjutkan pekerjaan yang lain ya. Baik, terima kasih banyak Pak Mahfuz sudah berkenan untuk memberikan pada malam hari ini. Dan kita lanjutkan untuk agenda sharing dan ngobrol. Nanti saya di apa istilahnya dikritik lagi bahwa ini bukan forum diskusi. Bapak Ibu peserta diskusi webinar Partibus Institute pada malam hari ini genap 100. Ini mungkin dari teman-teman Gelora di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Pada malam hari ini sudah dibuka pengantar bagaimana sebenarnya respon DPW Gelora terhadap rancangan undang-undang pemilu. Menarik ketika kita berbicara mengenai pro kontra yang hari ini terus bergulir di tataran partai politik terkait dengan revisi rancangan undang-undang pemilu hari ini. Pada malam hari ini sudah hadir berbagai narasumber dari DPW Gelora di berbagai wilayah Indonesia. Dan pada malam hari ini mungkin tadi belum sempat kita menyapa satu persatu karena mungkin tadi ada yang masih belum hadir. Boleh menyapa kita semuanya. Saya ingin menyapa terlebih dahulu ke Pak Syamsari kita, Ketua DPW Sulawesi Selatan. Oke, mungkin masih dalam perjalanan. Saya ingin menyapa Pak Triwicaksono, Ketua DPW DKI Jakarta. Selamat malam Pak Triwicaksono. Selamat malam Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya ingin menyapa ada Pak Haris Yuliana, Ketua DPW Gelora Jawa Barat. Selamat malam Pak Haris. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Agnia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Pak Lalu Pahru Rozi, Ketua DPW dari NTB. Selamat malam Pak. Saya manggilnya siapa ini ya? Pak Lalu Pahru Rozi. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih, Mbak. Waalaikumsalam. Selanjutnya mungkin saya ingin menyapa ada Pak Samsari Sudrajat dari Ketua DPW Lampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ada Pak Rifandi, Sekretaris DPW Papua Barat. Assalamualaikum, Mbak Dania. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, selamat malam Pak Elias, Ketua DPW Kalimantan Tengah. Assalamualaikum, selamat malam, Mbak Agnia. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada Pak Erizal, Sekretaris DPW Sumatera Barat. Selamat malam, Pak Erizal. Malam, Mbak Agnia. Baik, selanjutnya terakhir dari Ketua DPW Maluku ada Pak Tolib Sumena. Selamat malam Pak Tolib. Iya, baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia pada malam hari. Iya. Ya, baik, terima kasih Pak. Ini banyak sekali narasumber yang berkenan hadir pada malam hari ini. Ini menjadi suatu kebanggaan bagi Parwa Institute, juga bisa menjadi wadah silaturahmi dari teman-teman Partai Gelora Indonesia tentunya. Terkait
dengan pembahasan rancangan undang-undang pemilu. Hari ini kita tahu bahwa pembahasan rancangan undang-undang pemilu ditunda, yang kemudian di dalamnya memuat 3 isu krusial yang tadi di awal sudah dihantarkan, ada terkait dengan pilkada dinormalisasi ke tahun 2022 dan 2023, yang pada awalnya di tahun 2024 juga berkaitan tentang parliamentary threshold naik dari 4 ke 5%, dan juga terdapat presidensial threshold tetap di angka 20%. Kira-kira pertanyaan pertama, ini kita kayak seakan-akan memberikan fit and proper test. Tapi semoga ini tidak diartikan sebagai kita menjajaki Partai Gelora untuk istilahnya memberikan fit and proper test ya Bapak ya. Tapi kita ingin sharing, kita ingin diskusi dan mengetahui kira-kira sebenarnya bagaimana sih respon dari Partai Gelora, dari masing-masing pemimpin daerah, di mana kita mengingat bahwa Gelora ini adalah partai baru. Jadi kita juga ingin melihat atau mengetahui pandangan dan respon dari masing-masing DPW Gelora merespon kondisi tersebut. Saya ingin pertama Pak Haris Yuliana, Ketua DPW Jawa Barat. Bagaimana pandangan Pak Haris terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang pemilu tersebut, Pak Haris? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Pak Nia. Baik, Pak Haris. Ini kan kalau urusan DPW ini ya, bagi kita yang di Partai Gelora, kita ini urusannya ada di wilayah teritorial, gitu kan ya. Jadi sebenarnya begini, kalau saya secara pribadi ya, yang ngurusin Jawa Barat ini, sebenarnya menyerahkan persoalan strategis ini ke wilayah pimpinan puncak. Pada dasarnya itu dulu aja yang dalam pikiran saya. Baik. Hanya satu yang saya pahami dari Jawa Barat, bahwa Jawa Barat ini salah satu wilayah paling di Jawa Barat juga, jadi konsentrasi untuk membangun infrastruktur pemenangan. Salah satu catatan penting bagi kita terhadap Jawa Barat ya, Jawa Barat dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang sangat padat, jadi diperkirakan jumlah hak pilih nanti mungkin ada sekitaran 36 sampai 38 juta ya. Pengalaman politik panjang di Jawa Barat, itu tidak pernah ada partai politik yang langgeng berkuasa. Gitu. Jadi bahkan kita mencatat satu fenomena menarik di Jawa Barat, bahwa setiap partai baru selalu jadi pemenang di Jawa Barat. Ya, salah satu contoh misalkan Gerindra mungkin termasuk baru hari ini pemenang Jawa Barat. Juga cukup dikjaya di Jawa Barat. PDIP sebagai pemain baru di awal-awal reformasi juga pernah juara di Jawa Barat. Baik. Saya hanya konsen saja mengikuti jejak para pendahulu saya partai baru, ya, yaitu membuat sebuah sejarah yang memungkinkan bagi Partai Gelora juga untuk juara di Jawa Barat. Baik. Jadi kalau sudah juara di Jawa Barat, apapun peraturannya bagi saya udah lewat aja. Ya, itu urusan lobby-lobby para petinggi. Nah, saya kira kalau di Jawa Barat begitu. Nah, tapi dengan begitu nanti kita ingin memberikan satu sumbangsih backup suara yang cukup besar untuk tingkat nasional. Ya, itu orang lapangan. Ya, nanti bicara yang lebih pinter-pinter. Ketua DPW Jakarta itu lebih pintar dari saya kalau urusan lebih-lebih yang gini ya. Baik. Terima kasih Pak Nia. Iya, baik, terima kasih Pak Haris. Tentunya Bapak-bapak dari narasumber kayaknya tidak ada ibu, jadi saya panggil ya Bapak-bapak. Tentu kita tidak kemudian melihat bahwa memang seluruh keputusan mungkin dari Bapak-bapak semuanya melihat bahwa segala keputusan akan dialirkan atau diserahkan kepada Dewan Pengurus Pusat dari Partai Gelora Indonesia. Tapi tentunya Bapak-bapak narasumber di sini mungkin ada pandangan yang berbeda dalam menyikapi pembahasan rancangan undang-undang pemilu hari ini. Mungkin
Saya geser ke Pak Tri Wicaksono selaku Ketua DKI Jakarta. Tadi sempat disonding oleh Pak Haris. Pak Tri Wicaksono, bagaimana pandangan Bapak terkait dengan merespon kondisi tersebut? Ya, makasih Mbak. Kalau kami di DKI, saya dan juga teman-teman pengurus di DPW Gelora DKI mendorong hadirnya revisi Undang-Undang Pemilu, khususnya bab tentang pilkada. Kalau di dalam Undang-Undang Pemilu itu, revisi Undang-Undang Pemilu itu kan, pemilu pilkada itu akan dimajukan kembali ke tahun 22 dan tahun 23. 2023, betul. Nah, kalau di DKI Jakarta itu adalah di tahun 22, yaitu di bulan Februari. Kenapa kita mendorong adanya revisi Undang-Undang Pemilu itu? Yang pertama adalah soal legitimasi dari PLT atau penjabat gubernur yang terlalu panjang diberikan kepada sosok penjabat tadi itu, menggantikan gubernur yang secara absah atau legitimate dipilih oleh rakyat. Jadi ada kualitas demokrasi yang terdiskon secara secara obral-obralan, secara banyak gitu. Karena apa? Legitimasi dari gubernur di DKI Jakarta itu dibutuhkan pada saat Jakarta ini melakukan recovery ekonomi di tahun 22. Dan juga pada saat masyarakat kita ini sedang terbelah dua, kiri dan kanan, 01, 02 dan seterusnya. Masih sampai itu yang hari pertama. ini ya Pak ya? Sampai hari ini. Yang kedua adalah, itu kalau pilkada itu tetap dilakukan di tahun 2024, kompleksitasnya tidak terhindarkan. Di tahun yang sama, kita menyelenggarakan Pileg dan Pilpres di bulan April, tetapi di bulan November ketika Presiden itu baru dilantik, negeri kita ini harus menyelenggarakan pilkada secara serentak. Baik. Potensi pilkada ini diundur kembali itu menjadi besar. Yang ketiga, Partai Gelora di DKI Jakarta ini sebenarnya sudah siap untuk maju dalam kontestasi Pilgub sekalipun tahun 2000 diselenggarakan di tahun 2022. Baik. Ya, karena gubernur incumbent yang sekarang ini itu masih mungkin untuk di-challenge. Di-challenge dalam kontestasi Pilgub tahun 2022. Karena sebagai partai baru, Mbak, kita itu membutuhkan ajang pembuktian bahwa kita sebenarnya ini mampu untuk berkompetisi dengan partai-partai lama. Baik. Nah, ajang pembuktiannya itu adalah pada saat pilkada. Dan bagus bagi Partai Gelora itu, pilkada dilakukan sebelum Pileg pada tahun 2024. Yaitu pilkada 2022 dan pilkada 2023. Kami berharap Partai Gelora ini bisa ikut mencalonkan diri untuk Pilgub tahun 2022. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Tri Wicaksono. Ini aroma-aromanya ada semangat positif yang siap untuk fight di tahun 2022 dari Ketua DKI Gelora Jawa Barat. Saya ingin geser DKI Jakarta, Mbak. DKI Jakarta, mohon maaf Bapak Tri Wicaksono. Saya ingin geser ke Pak Lalu Fahru Rozi selaku Ketua DPW dari Nusa Tenggara Barat. Pak Lalu Fahru Rozi, bagaimana Bapak selaku Ketua DPW NTB merespon kondisi pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilu? Ya, Undang-Undang Pemilu yang soalnya tadi mau jawab kayak Kang Haris nih, tapi nggak boleh kita jawab yang sama ya. Iya betul. Jadi sama Kang Haris. Ya, jadi kalau yang pada rancangan yang ada itu ingin menggabungkan antara rezim Undang-Undang Pemilu yang sebelumnya mengatur tentang penyelenggara pemilu dan pemilu legislatif maupun pilpres dengan Undang-Undang Pilkada yang awalnya terpisah. Baik. Awalnya terpisah. Nah, ada beberapa tadi ada 3 isu yang disampaikan. Hemat saya itu lebih banyak fokus pada jadwal dan administrasi.
perdebatan kita hari ini kurang berporos pada peningkatan kualitas pelaksanaan pemilu. Misalnya, apakah penyelenggaraan pemilu kita pada hari ini sudah bisa dilaksanakan secara jurdil. Hemat saya, penyelenggaraan kita yang terlalu banyak mengandalkan sistem manual dan kurang mengakomodasi mesin perhitungan elektronik itu rentan untuk dimanipulasi. Jadi kalau bentuk manipulasi pemilu itu ada sebelum pra pencoblosan, ketika pencoblosan, saat perhitungan suara maupun nanti saat sengketa pemilu. Yang kira-kira kurang lebih bayangan saya kalau kita bisa memperkenalkan, mengintroduce soal mesin perhitungan elektronik, kurang lebih 50% permasalahan pemilu itu akan bisa kita selesaikan. Minimal dari pencoblosan ke belakang itu bisa selesai. Ada pengalaman dari negara yang agak sejenis dengan kita seperti Brazil, yang jumlah penduduknya hampir sama dengan kontur daratan yang jauh lebih luas dari kita, itu ternyata bisa menyelenggarakan itu dari sejak tahun 86. Mungkin itu bisa juga diintroduce, bukan hanya fokus pada soal jadwal dan administrasi, apakah dia ditarik, dinormalisasi pada sebelum 2024, dan administrasi pencalonan di presiden maupun di parliamentary threshold. Kemudian yang kedua, soal ketika pemerintah menolak untuk melakukan revisi terhadap undang-undang pemilu, sebenarnya kalau dari dua isu demokrasi, pertama menolak pemusatan kekuasaan dan menyegarkan regenerasi kepemimpinan, dengan penolakan itu tidak ada yang tercederai sebenarnya. Tapi lebih pada soal apa tadi yang disampaikan oleh Bang Sani itu soal legitimasi dari PLT. Tapi itu pun sebenarnya itu masih bisa kita antisipasi dengan pendekatan-pendekatan yang lain. Saya kira itu dulu dari saya. Makasih, Mbak Agni. Baik, terima kasih Pak. Lalu Pak Hurozi, pandangannya terkait dengan revisi rancangan Undang-Undang Pemilu. Saya geser dulu ke Lampung. Pak Samsani Sudrajat, selaku Ketua DPW Lampung, bagaimana pandangan Pak Samsani Sudrajat terkait dengan revisi rancangan Undang-Undang Pemilu hari ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Agni. Baik, teman-teman semua di Warta Institute. Terkait pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, saya juga sependapat tadi ya dengan Kang Haris Yul ya, terkait dengan kebijakan strategis partai. Pada dasarnya kami di tingkat wilayah ini bagian dari penguatan teritorial. Kebijakan-kebijakan strategis kami serahkan kepada pimpinan pusat DPN ya, Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora. Namun ada beberapa poin sih yang menjadi masukan kita ya terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu ini. Yang pertama terkait pilkada ya. Baik. Karena kami sebagai partai baru membutuhkan, istilahnya ini kalau pendatang baru nanti di 2024 kita membutuhkan apa istilahnya exercise ya, penguatan latihan ya, penguatan struktur itu dalam bentuk pilkada, sehingga menurut kami pemilihan kepala daerah yang tetap di 2024 itu sebaiknya dinormalisasi di tahun 2022. 2023. Kenapa? Baik. Karena ini akan mempersiapkan struktur gitu ya. Baik. Okelah, parliamentary threshold tetap 4% ya kan. Presiden threshold begitu tetap 20% misalnya. It's not problem bagi kami begitu. Bagi kami di daerah ini khususnya di wilayah ya, itu pilkada itu menjadi
menjadi tolak ukur kesiapan kita nanti masuk di 2024. Contoh saja misalnya dalam pemilihan kepala daerah yang serentak di 2020 ya. Lampung dari 8 kontestasi pemilihan kepala daerah tingkat kota kabupaten, kami mengikuti 7 dan 5 daerah yang kami dukung itu menang ya, yang kita dukung ya dari Partai Gelora. Nah, efek besar terhadap konsolidasi partai ini sampai ke tingkat yang paling bawah itu luar biasa. Dan ini menjadi poin penting bagi kami ya. Kenapa normalisasi pilkada ini di 2022 atau 2023 itu penting gitu. Jadi waktu kita ya kan, kalau partai-partai lama kan waktu konsolidasinya sudah mungkin lebih lama dari kita kan. Kita baru ingin ya menteskis nanti kesiapan struktur yang tadi disampaikan oleh Pak Sekjen tugas kami ini sampai dengan April 2021 ini adalah pemenuhan 100% tingkat kecamatan ya kan. Nanti sampai dengan akhir, kalau kami di Lampung ini akhir 2021 kami mentargetkan tingkat kelurahan dan desa seprovinsi Lampung ini selesai. Jadi ada waktu ya persiapan untuk menurut kami ya itu lebih masif gitu untuk menghadapi nanti 2023. Terima kasih. Artinya dari DPW Lampung waktu yang tepat, strategis dan juga menguntungkan dari DPW Gelora Lampung menghadapi momentum ke depan adalah di tahun 2022 atau 2023 ya Bapak ya? Ya, karena masih ada sisa 7 kabupaten kota dan pemilihan tingkat gubernur. Gitu Oke, baik. Ya itu kami merasa dirugikan juga kalau itu mundur di 2024 kan. 2024. Ya, konsolidasi kita ya waktunya agak terjeda dengan adanya PLT ini, kita juga tidak bisa menjamin kan dalam proses pelaksanaan diundur ini apakah mereka bisa netral atau seterusnya begitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Samsani Sudrajat. Saya geser ke ada Pak Elias, Ketua DPN Kalimantan Tengah. Pak Elias, bagaimana pandangan Pak Elias terkait dengan merespon kondisi revisi rancangan undang-undang pemilu? Ya, terima kasih Mbak Agnia, kawan-kawan Ketua DPW yang hadir. Pamit ikut tes improper test ya katanya tadi. Tapi mudah-mudahan ini adalah sarana kita diskusi. Kita Ketua DPW senang ajak diskusi seperti ini agar encer juga isi kepala kita ya kan. Siapa? Kalau bisa begini Mbak Agnia, kawan-kawan sekalian. Di Kalimantan Tengah ini tahun ini tadi kan 2020 ada pilkada gubernur dan pilkada bupati salah satu kabupaten Kota Waringin Timur. Saya ingin menyoroti satu kabupaten Kota Waringin Timur yang ada pemilihan bupati dan kita mendukung salah satu calon dan menang. Dan efeknya luar biasa buat Gelora yang merupakan partai baru dalam waktu 3 bulan ikut serta berpartisipasi dalam pilkada tersebut bisa mengakselerasi perkembangan kader, struktur dan berbagai program-program pengembangan di internal Partai Gelora di kabupaten tersebut. Nah, di tahun 2023 itu Mbak Nia ada 12 kabupaten dan 1 kota yang sudah berakhir masa jabatannya. Kalimantan Tengah hanya ada 1 kabupaten yang di 2024. Jadi kita bisa bayangkan kalau misalnya dinormalisasi saja di 2022-2023, Kalteng yang begitu luas, yang kita perlu waktu 3 bulan kalau keliling menjadwalkan setiap pekan, itu 3 bulan baru bisa selesai. Maka momentum pilkada itu merupakan momentum akselerasi tersendiri bagi kita. Karena kita sudah merasakan ada 1 kabupaten di tahun 2020. Kita baru hadir, tapi kita langsung bisa merasakan efeknya. Nah, saya kira saya sepakat dengan apa yang disampaikan dari Bang Sani dan juga Bang Sudrajat dari Lampung, bahwa momentum pilkada itu lumayan efeknya bagi kita di internal. Walaupun memang selain itu memang kalau ada jeda ini kan ada kekosongan kepemimpinan kurang lebih 1 tahun ya, kosongan pimpinan, lalu ada PLT, ada pejabat sementara, itu kan wewenangnya terbatas.
Berbeda lah dengan yang sudah definitif, dan ini secara politik bisa merugikan masyarakat. Saya kira itu Mbak Agnia pandangan kita dari Kalimantan Tengah yang luas pulaunya, jarak antar kabupatennya luar biasa. Baik, terima kasih Pak Elias. Artinya juga dari DPW Kalimantan Tengah, mohon maaf, juga mendorong bahwa untuk pelaksanaan pilkada bisa dinormalisasi ke tahun 2022 dan 2023, begitu Pak Elias ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin geser ke Pak Rifandi, Sekretaris DPW Papua Barat. Pak Rifandi, bagaimana sikap dari DPW Papua Barat merespon revisi rancangan undang-undang pemilu? Ya, selamat malam Pak Rifandi. Oke, sambil menunggu Pak Rifandi, saya geser dulu ke Ketua DPW Sulawesi Selatan. Ada Pak Syamsari kita. Selamat malam Pak Syamsari kita. Iya, halo selamat malam Pak Syamsari kita. Sudah bisa bergabung bersama kami? Iya, mungkin sambil kita menunggu, saya geser dulu ke Pak Erizal, Sekretaris DPW Sumatera Barat. Pak Erizal, bagaimana pandangan Bapak terkait dengan respon terkait dengan revisi rancangan Undang-Undang Pemilu hari ini? Terima kasih Mbak ya. Mungkin kalau kita lihat, kalau dari segi PLT untuk yang pilkada ini ya, yang paling banyak ditanggapi. Kalau 2027 pun nanti itu juga akan terjadi PLT gitu. Nah, jadi itu akan terjadi kalau tidak di 2022 ini, nanti di 2025 sampai 2027 itu juga akan terjadi. Cuman mungkin bedanya itu tidak dalam suasana pemilu ya. Yang pertama, yang kedua soal ambang batas parlemen. Yang 5% itu saya kira kita di partai, terutama juga di wilayah itu sudah menduga akan seperti itu. Akan terjadi kenaikan 1%, 5% itulah gitu ya. Dan kita kayaknya sudah siap gitu ya dengan kondisi seperti itu. Kalau untuk pilkada ini apakah tetap dimajukan di 2024 ini serentaknya? Ini sumber memang agak subjektif karena 70% pilkada itu sudah terlaksana tahun 2020. Jadi kira-kira 20 pilgub dan pilkada itu 14-nya sudah terlaksana, cuman sisa itu 6. Jadi kita sangat setuju kalau pilkada itu serentak di 2024. Sorry Bang Sani ya. Ini ada perbedaan pandangan. Apa? Iya. Pak Rizal, baik. Iya, setuju kita itu 2024 karena yang menang hari ini kan di Sumbar kebetulan kan dari yang bukan kita dukung kan. Jadi itu kan berarti dia menjabat cuma sekitar 3 tahun gitu ya. Nanti di 2024 itu akan terjadi pilkada lagi ya, pilgub lagi gitu. Dan kita memang sudah pengalaman jadinya kan ikut kontestasi ini sebagai partai baru, kita sudah pengalaman di Sumbar ikut kontestasi ya sekitar 70% seluruh Sumatera Barat itu. Artinya kita juga satu sisi yang lain kita sudah merasakan juga sakitnya gitu. Baik. Sakitnya bagaimana partai itu nggak punya kursi tapi mendukung gitu. Itu juga nggak mudah ya, walaupun jadi teman-teman menyangka ini akan menjadi batu loncatan, tapi itu sisi lain itu nggak punya kursi itu juga menyakitkan itu. Kita ini kan sok penting aja gitu. Walaupun memang saya kira kan Partai Gelora ini diasosiasikan pecahan PKS ya. Baik. Pecahan PKS kalau di Sumbar itu menguntungkan karena orang memang calon-calon itu berebut untuk untuk kita ikut dalam gerbongnya gitu. Nah itu gitu. Jadi kita ada pengalaman juga nggak punya kursi. Kita
ingin gitu kan di 2024 itu pas pilkada serentak itu suasananya sudah berbeda. Kita ingin punya kursi sehingga agak menarik permainan gitu kan. Nah, bagaimana meraih kursi ini yang menjadi apa nih? Yang menjadi persoalan kan? hari ini. Yang harus diselesaikan di internal Partai Gelora. Yang ingin selesaikan di internal Partai Gelora, terutama di Sumbar, tentu dengan arahan dari DPN juga ya. Bagaimana untuk meraih kursi ini? Ya ini semacam pertarungan antara optimis dan pesimis lah gitu. Baik. Kadang kita optimis akan dapat kursi banyak seperti kata Kang Haris tadi, bisa jadi pemenang. Kadang-kadang kita pesimis juga. Jadi pertarungan ke depan ini pertarungan antara optimisme dan pesimisme di antara di kader Partai Gelora sendiri. Jelang 2024 itu. Baik. 2024 ya. Karena sepakatnya di tahun 2024 ya Pak Erizal. Ya, artinya mungkin mengutip Pak Jokowi, jawaban untuk kedua optimis dan pesimis ini kerja mungkin ya. Oke, baik, artinya Pak Erizal dari DPW Sumatera Barat juga optimis mampu membawa Gelora lolos ke parliamentary threshold jika ambang batas naik dari 4 ke 5% ya Pak Erizal. Karena sudah ada bacaan-bacaan itu di awal tadi disampaikan oleh Pak Erizal. Ya, optimis dan pesimis lah, 50-50. Oke, baik, terima kasih Pak Erizal. Selanjutnya saya ingin geser ke Pak Thalib Sumena selaku Ketua DPW dari Maluku. Pak Thalib, bagaimana dari DPW Maluku merespon terkait dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilu hari ini, Pak? Selamat malam, Bu Agnia. Selamat malam. Maluku sih no problem. Baik. Kalau pilkada dinormalisasi ke 2022-2023 sebenarnya lebih diuntungkan kita ya. Pengalaman pada pilkada yang baru selesai itu betul-betul menjadi ajang pembuktian bagi struktur yang telah kita bentuk di tingkat kabupaten dan kecamatan. Baik. Dan terbukti kalau dalam pilkada yang telah lewat itu kader-kader Gelora kan terkenal progresif, Mbak. Ya, kita kelihatan sekali di lapangan dan terbukti bahwa Gelora sekalipun masih sangat dini itu bisa menjadi pelopor dalam memenangkan kandidat yang dan ada struktur partai yang sudah sampai pada tingkat kecamatan itu bisa menjangkau sampai pada tingkat desa, dusun bahkan pada daerah yang telah berpilkada kemarin. Nah, asumsi ini kalau kita pakai untuk menyelesaikan seluruh struktur sampai pada tahun 2022 menghadapi verifikasi faktual oleh KPU, maka pada tahun 2022 nanti di pilkada itu kita sudah bisa menyelesaikan hampir 80% teritorial kalau berasumsi bahwa dengan pilkada itu kita bisa menyelesaikan sampai pada tingkat desa dan dusun. Gitu. Nah, tapi begini Bu, belajar dari pilkada yang baru lewat juga, ya ada satu hal yang kita perlu cermati pada potensi pelanggaran TSM yang sebetulnya itu yang paling berpotensi untuk melakukan itu adalah kandidat yang incumbent. Nah, kalau kita berkaca pada hal tersebut, maka penyatuan pilkada di 2024 itu lalu di situ ada penjabat dan seterusnya itu apa namanya itu juga akan kita pelajari dia ya. Jadi penting sekali untuk kita uji ini dalam praktek gitu. Kita akan melihat apakah pejabat yang ditunjuk itu ya tingkat pelanggaran yang bakal muncul dari tadi ya apa namanya ada potensi pelanggaran yang bakal muncul dari sisi TSM itu apakah dia lebih signifikan dibandingkan dengan kalau ini kita normalkan 2022-2023 kita perlu melihat itu dalam sisi praktek ya. Baik. Nah dari sisi ini dalam kemaslahatan yang lebih luas kami kira itu
juga bisa diterima ya dalam kalau kepentingan subjektif Gelora ya atau kita di Maluku, tentu kita berkeinginan dia dinormalkan 2022 dan 2023 gitu. Baik. Tapi kalau kita belajar pada pelanggaran terjadi pada pilkada-pilkada sebelumnya, boleh jadi akan ada nilai manfaat akan kita petik dalam sisi kemaslahatan secara umum untuk penguatan demokrasi kita. Kalau itu kita satukan dan di antara masa jeda itu ada PLT yang yang mengambil alih kekuasaan di daerah. Kemudian mengeluarkan HP-nya, kemudian memfoto itu tanpa diketahui